Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat belajar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Dan jangan lupa sahabat belajar senantiasa memanfaatkan waktu dengan baik, dengan hal-hal yang positif dan membangun. Juga senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Sang Khalik sebagai wujud syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan. Baiklah sahabat belajar, pada kesempatan kali ini channel bagi atau belajar berbagi ilmu dan informasi kembali menemani hari-hari sahabat belajar dengan ilmu dan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita bersama. Adapun informasi yang akan channel bagi sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang Kota Tua Jakarta, salah satu alternatif objek wisata. Yuk kenali sejarahnya, jantung ibu kota di masa lampau. Namun sebelumnya, sebagaimana diketahui sahabat belajar, bahwa channel ini adalah channel untuk belajar berbagi ilmu dan informasi sesuai dengan nama channelnya. Di sini kita juga bisa sharing dan berdiskusi, berkomentar yang positif dan membangun. Semoga informasi-informasi yang channel bagi sampaikan bermanfaat untuk sahabat belajar semua. Tetap semangat berbagi dalam kebaikan. Sahabat belajar, tentunya sahabat belajar pernah ke Kota Tua Jakarta dan mungkin sudah lebih dari satu kali. Lalu pernahkah sahabat belajar menyimak dengan baik bagaimana sejarah terbentuknya Kota Tua Jakarta ini? Kota Tua sebagai salah satu alternatif objek wisata, bahkan yang sudah ke Kota Tua ini kemudian di kesempatan lain juga akan berkunjung lagi ke Kota Tua ini. Karena banyak hal yang bisa kita petik pelajaran dari Kota Tua ini. Bagaimana sejarah kelanjutannya? Yuk kita simak informasinya. Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, dilansir dari informasi yang channel bagi dapatkan dari kompas.com, Kota Tua Jakarta merupakan salah satu ikon wisata ibu kota yang syarat akan nilai sejarah. Kisah sejarah Kota Tua Jakarta menarik untuk diketahui lantaran berkaitan dengan kelahiran Jakarta. Kawasan Kota Tua Jakarta memiliki banyak destinasi wisata sejarah, banyak bangunan bersejarah yang sudah berdiri sejak zaman dahulu, serta masih kokoh hingga saat ini. Beberapa di antaranya adalah Museum Fathahillah, Museum Bank Indonesia, Museum Bank Mandiri, Jembatan Kota Intan, Pelabuhan Sunda Kelapa, Menara Syah Bandar, dan sebagainya. Nah, ini sahabat belajar yang sudah pernah ke Kota Tua, sudahkah berkunjung ke masing-masing museum ini ya, yang menjadi sejarah di Kota Tua? Nah, mengunjungi tempat-tempat bersejarah tersebut semakin afdol jika wisatawan memahami secara singkat sejarah Kota Tua Jakarta. Nah, seperti apa sejarah Kota Tua Jakarta, sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya? Agar mudah memahami sejarah Kota Tua Jakarta, maka kita bisa merunutnya berdasarkan periode kependudukan. Dion P. Sitohang dan Iwan Solihin tahun 2011 dalam sejarah singkat Kota Jakarta menyebutkan bahwa Kota Tua Jakarta juga dikenal sebagai Kota Batavia Lama atau Oud Batavia. Kawasan ini dulunya merupakan pusat pemerintahan Batavia dengan luas wilayah sekitar 15 hektar. Nah, kita lihat dari Sunda Kelapa dari tahun 397 sampai 1527. Tidak jauh dari kawasan Kota Tua Jakarta terdapat pelabuhan kerajaan Sunda, yakni Pelabuhan Sunda Kelapa atau Pelabuhan Sunda Kelapa yang berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Sementara ibu kota kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayeuh Pakuan Pajajaran atau Pajajaran, sekarang disebut dengan Bogor, dapat ditempuh selama 2 hari perjalanan dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Pada abad ke-12, Pelabuhan Sunda Kelapa dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing dari Cina, Jepang, India berlabuh di pelabuhan ini dengan membawa barang dagangan seperti porselen, kopi, sutra, kain, dan sebagainya untuk ditukar dengan rempah-rempah. Nah, ini adalah gambar dari Pelabuhan Sunda Kelapa, sahabat belajar. Kemudian selanjutnya Jayakarta pada tahun 1527 sampai 1619. Pada tahun 1527 terjadi pendudukan Sunda Kelapa oleh Fathahillah dari Kesultanan Demak. Nama Jayakarta berarti kemenangan.
Oleh sebab itu, hari ulang tahun HUT Jakarta ditetapkan pada 22 Juni 1527 berdasarkan pendudukan Sunda Kelapa oleh Fathaillah, yang kemudian berganti nama menjadi Jayakarta. Selanjutnya, pemerintahan Jakarta dipegang oleh Maulana Hasanuddin dari Kesultanan Banten. Selanjutnya, sahabat belajar, Batavia pada tahun 1619 sampai 1942. Selanjutnya, orang Belanda mulai datang ke Jayakarta sekitar abad ke-16. Pada 1619, Kongsi Dagang Belanda atau VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Coen menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan dari Kesultanan Banten. Kemudian Belanda mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Jadi dari Jayakarta diubah lagi menjadi Batavia, yang merupakan nama leluhur bangsa Belanda yaitu Batavieren. Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, Batavia berkembang pesat. Rancangan kota Batavia dibuat oleh Simon Stevin yang didesain untuk menjadi ibu kota kerajaan perdagangan raksasa dari Tanjung Harapan sampai dengan Jepang. Kala itu, kawasan Kota Tua Jakarta merupakan pusat kota sekaligus pusat pemerintahan. Balai Kota Batavia berada di bangunan Museum Fathaillah atau Museum Sejarah Jakarta sekarang ini. Sementara bentuk kota Batavia direncanakan sesuai dengan kebiasaan Belanda, yakni dilengkapi jalan-jalan lurus dan parit-parit. Sepeninggal J.P. Coen pada 1629, perkembangan kota Batavia semakin pesat. Dibangun gudang, bengkel kayu, dan galangan kapal kali besar yang semula berkelok diubah menjadi lurus, dan sebagainya. Daerah sekitar kali besar dijadikan hunian elit pejabat Belanda. Salah satunya adalah Toko Merah yang hingga kini masih berdiri kokoh. Bangunan yang didirikan pada 1700-an ini dulunya berfungsi sebagai rumah dinas Gubernur Jenderal Belanda. Sempat berganti fungsi beberapa kali, hingga akhirnya bangunan ini diambil alih warga Tionghoa yang kemudian digunakan sebagai toko sekitar abad ke-20. Kemudian, sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, terjadi kemunculan wabah penyakit. Kejayaan kota Batavia mulai redup saat muncul wabah penyakit yang sekarang diduga sebagai malaria, disentri, dan kolera di sekitar tahun 1732. Air di kawasan Batavia tercemar sehingga menjadi sumber penyakit bagi masyarakat. Kondisi tersebut diperparah dengan serentetan gempa bumi yang mengguncang Batavia. Gempa tersebut mengakibatkan longsoran gunung yang mengotori sumber air. Tak pelak lagi Batavia penuh dengan lumpur. Ironisnya, bencana tersebut tidak ditanggulangi dengan baik oleh pemerintahan kolonial Belanda ketika itu, serta minimnya fasilitas kesehatan. Akibatnya, pada 9 Mei 1821, dilaporkan sebanyak 158 orang meninggal dunia akibat kolera dan 3 hari kemudian jatuh 733 korban lagi di seluruh wilayah Batavia. Tragedi ini menjadi akhir dari kisah Batavia Lama, Kota Batavia Lama atau Oud Batavia. Selanjutnya dibentuk Batavia Baru atau New Batavia di tanah Weldevreden, sekarang sekitar Gambir, Jakarta Pusat. Pusat pemerintahan pun turut diboyong ke kawasan Batavia Baru tersebut. Kemudian Jakarta usai merdeka. Setelah Indonesia merdeka, nama Jakarta resmi dipakai. Selain itu, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia dengan pusat pemerintahan di kawasan Istana Merdeka sekarang ini. Guna meninggalkan warisan kolonial, Arnoldus Isaac Zacharias Mononutu yang menjabat sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia Serikat menegaskan sejak 30 Desember 1949 tak ada lagi sebutan Batavia. Jadi yang ada adalah sebutan Jakarta. Sementara itu, Kota Tua menjadi destinasi wisata sejarah yang populer di Jakarta. Sembari berekreasi, pengunjung bisa mempelajari sekaligus menyaksikan beragam saksi sejarah perkembangan Jakarta. Jadi, sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, ya silakan ya berkunjung ke Kota Tua mumpung masih libur. Yang sudah pernah berkunjung boleh berkunjung lagi ya sambil melihat-lihat ya museum-museum yang ada di Kota Tua ya. Setelah menyimak sejarah Kota Tua ini, mudah-mudahan semakin bersemangat untuk bisa kembali berkunjung ke Kota Tua. Bagi yang belum berkunjung silahkan berkunjung ya, mengingat banyaknya sejarah-sejarah yang bisa kita ambil pelajaran di situ. Nah, sumber informasi ini channel bagi dapatkan dari travel.kompas.com, tentunya ditambah dengan sumber pendukung lainnya yang relevan.
Nah, itulah sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, informasi yang dapat channel bagikan pada kesempatan kali ini terkait dengan Kota Tua sebagai salah satu alternatif objek wisata. Tentunya sahabat belajar dan rekan-rekan hebat juga harus mengetahui bagaimana sejarah Kota Tua ini. Semoga informasi yang channel sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya. Tetap semangat, selamat menikmati sisa liburan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.